Izin Pak, mohon diperhatikan Pak Menteri. Kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri saya bicara, Bapak juga bicara, bagaimana bisa Pak? Saya terkadang berpikir, ini orang-orang kementerian yang PJ di kabupaten kota ini ngerti pemerintahan atau tidak? Nah, apa yang terjadi? Akhirnya pemerintahan jadi kacau. Harapan Bapak selalu mengemukakan bahwa inflasi itu terkendali dengan baik. Kalau inflasi tidak terkendali dengan baik di daerah, PJ-nya ditarik. Tapi kenyataannya tidak, Pak. Saya berkali-kali Pak Menteri menyurat ke kantor kementerian, tidak pernah digubris. Karena saya sendiri, saya mau tunjuk batang hidungnya. Itu yang namanya Akbar Ali. Maaf ini Pak, ini forum kita ini, forum demokrasi. Dia merusak tatanan pemerintahan di Kota Parepare. Dia meninggalkan Kota Parepare dengan tanpa membahas KUHP perubahan. Kasihan. Bantuan-bantuan sosial tidak bisa tersalurkan. Insentif guru ngaji, RW, RT tidak bisa tersalurkan karena itu. Dan tidak sedikit lembaran dosa dari saudara PJ itu yang bisa saya ungkap. Bapak ini seorang mahaguru terpelajar, ya maaf, pernah di wilayah kepolisian, masuk di birokrasi, dan faktanya dipercayakan lagi sama kabinet merah putih. Apakah bukan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tinggal saya berharap, kami semua berharap, Pak Menteri menyongsong 27 hari ke depan ini, babat semua itu Pak, yang cawe-cawe di daerah itu Pak, babat itu Pak. Jangan tidak dibabat Pak, kami mendukung. Tarik segera kalau dia itu adalah PJ yang membuat masalah. Terima kasih pimpinan dan segenap sahabat-sahabat para anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri, Wakil Menteri dan jajarannya. Izin Pak, mohon diperhatikan Pak Menteri. Kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri saya bicara, Bapak juga bicara, bagaimana bisa Pak? Saya mengapresiasi sahabat saya terkait pilkada. Kita pilkada 37 provinsi dan lebih 500 kabupaten kota. Dan itu adalah instrumen demokrasi menuju pilkada yang betul-betul sesuai harapan kita Pak Menteri. Dalam instrumen proses itu ada satu hal yang sangat mengganggu sebenarnya, dan ini saya menggunakan forum ini untuk mengklarifikasi, yaitu PJ-PJ di tingkat provinsi dan kabupaten kota, khususnya kabupaten kota, itu banyak masalah. Banyak masalah Pak. Saya jujur katakan di Provinsi Sulawesi Selatan, dapil saya harus mengatakan, untung ada penyelamat nih, PJ Gubernur Prof. Hamdan ini pribadi yang luar biasa, bisa meredam Prof. Sudan, maaf, Prof. Sudan, dia mampu meredam semua konflik-konflik yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi di daerah-daerah, tidak sedikit daerah Bapak Menteri itu punya masalah yang serius. Saya terkadang berpikir, ini orang-orang kementerian yang PJ di kabupaten kota ini ngerti pemerintahan atau tidak? Maaf Pak Menteri, ini adalah kontribusi yang saya harapkan Pak Menteri bisa mengetahui lingkungannya. Contoh, saya ambil satu contoh di Kota Parepare, dapil saya Pak. PJ-nya datang, saya hanya bertemu pada saat serah terima dan pada saat anak saya dilantik beberapa bulan yang lalu sebagai anggota DPR. Tidak pernah bertemu dengan saya. Bukan saya mau dihargai Pak, tapi apa sih susahnya menjunjung tinggi etika ketimuran kita. Jelek-jelek begini Pak, tingkat kepuasan masyarakat saya tinggalkan 91,5% Pak. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya pemerintahan jadi kacau. Harapan Bapak selalu mengemukakan bahwa inflasi itu terkendali dengan baik. Kalau inflasi tidak terkendali dengan baik di daerah, PJ-nya ditarik. Tapi kenyataannya tidak Pak. Saya berkali-kali Pak Menteri menyurat ke kantor kementerian,
tidak pernah digubris. Saya ini punya kapasitas sebagai pimpinan partai Golkar di Sulawesi Selatan. Tentu punya kewajiban bagaimana sistem tata kelola pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi saya sangat bersimpati dan berterima kasih kepada pimpinan Komisi 2 dengan persetujuan anggota untuk menghadirkan semua PJ-PJ kabupaten kota dan termasuk provinsi itu. Hadirkan. Karena saya sendiri, saya mau tunjuk batang hidungnya. Itu yang namanya Akbar Ali. Maaf ini Pak, ini forum kita ini, forum dari demokrasi ini. Dia merusak tatanan pemerintahan di kota Parepare. Dia meninggalkan kota Parepare dengan tanpa membahas KUAPPS perubahan. Kasihan. Bantuan-bantuan sosial tidak bisa tersalurkan. Insentif guru ngaji, RW, RT tidak bisa tersalurkan karena itu. Dan tidak sedikit lembaran dosa dari saudara PJ itu yang bisa saya ungkap. Kalau Pak Menteri mau duduk satu meja, saya siap. Saya jujur katakan, wakil Bapak itu adalah bekas ketua APEKSI saya. Saya 10 tahun Pak menjadi kepala daerah, jadi ngerti betul. Maaf, Pak Menteri pernah berkali-kali beri saya penghargaan, salah satunya adalah penghargaan yang saya bangga, saya sebagai kepala daerah bisa meningkatkan PAD 120%. Itu saya apresiasi. Saya tidak akan lupa seumur hidup saya itu, Pak. Artinya, Bapak ini seorang mahaguru terpelajar, ya, maaf, pernah di wilayah kepolisian, masuk di birokrasi, dan faktanya dipercayakan lagi sama kabinet merah putih. Apakah bukan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tinggal saya berharap, kami semua berharap, Pak Menteri menyongsong 27 hari ke depan ini, babat semua itu Pak, yang cawe-cawe di daerah itu Pak. Babat itu Pak, jangan tidak dibabat Pak, kami mendukung. Tarik segera. Kalau dia itu adalah PJ yang membuat masalah. Pak Menteri mohon maaf, memang seperti ini gaya saya, tapi semuanya itu demi untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Dan saya berharap Pak Menteri, kami selalu berpikir dari beberapa rapat dengar pendapat ini selalu berorientasi 100 hari kerja. Tapi kalau Pak Menteri menganggap tidak ada 100 hari kerja, anggaplah 27 hari ke depan ini, itu adalah inklusi dari 100 hari kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufan Pawe dari fraksi Partai Golkar, Pak, mantan wali kota Parepare. Saya sulit tadi karena nggak ada poinnya, saya kan batasi 3 Pak. Cuman Pak Taufan ini bagus, dia narasinya kayak paragraf nyambung terus gitu.